Terima kasih. Mmm, ini sih sebenarnya bukan masalah ya. Mhm. Kalau masalah kita tiap hari ada masalah. Iya iya. Tapi apa ya, ini semacam ya keresahan mungkin ya. Mhm. Iya. Ya jadi gini, kita kan, setiap hari mungkin punya kesibukan masing-masing ya, ya Iya iya bekerja, ada iya lagi iya yang misalnya melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan. iya Ya orang bilang bekerjalah untuk mencari nafkah ya, untuk mencari duit. iya. Nah ini kan biasanya kita punya tujuan ya kan. Ya orang sih biasanya apa istilahnya, dia berlindung di balik kata-kata ya kan, Iya. tanggung jawab terhadap keluarga ya kan. Iya. Kan cuman itu biasa ya kan, Iya iya iya. ibadah ya kan. Iya. Tapi kalau rutinitas itu kan kadang menjenuhkan ya kan. Mmm. Di satu sisi kita merasa wajib bertanggung jawab gitu kan. Iya Di iya satu sisi ya ini namanya rutinitas kan kadang kita jenuh ya kan, iya bosan. iya. Alih-alih Maksudnya kita bosan cari uang baru? ya bosan dalam melakukan rutinitas tiap hari gitu Iya kan. iya. Nah di satu sisi kan kita tadi berlindung di balik kata-kata tanggung jawab ya kan, Iya iya untuk menafkahi keluarga. iya. Tapi karena ini tanggung jawab akhirnya jadi beban. Artinya kita melakukan sesuatu itu bukan karena kecintaan ya kan, Bukan karena kecintaan kadang ya di situ ya, maksudnya mhm artinya kadang kita merasa ini beban tanggung jawab yang harus kita pikul kan. iya. Harusnya kan kita melakukannya dengan kecintaan, enjoy ya kan, Enjoy, iya. seperti itu. Iya. Nah ini bagaimana kita menyikapinya? Ayo Pak, mungkin yang lain bisa memberikan statement-nya atau ya kita sharing-sharing anu lah. Kan mungkin itu masalah umum ya. Ya. Terutama bapak-bapak ya kan, menghinggapi kita semua. Ya mungkin masing-masing punya solusi, mungkin Bapak Lesmana, Bapak Tengku yang lain silakan kali Pak. Untuk apa? Mungkin punya input ya kan. Ada Pak. Biar nggak jadi beban Pak. Iya kalau ya sebetulnya itu problem umum bapak-bapak kekinian ya. Hal yang sama mungkin di pedesaan ya, di perkotaan seorang suami khususnya ya kalau petani ke sawah berangkat habis subuh setiap hari itu. Nah pertanyaannya apakah mereka terbebani atau dilakukan dengan sukacita, ya kan? Nah, artinya outputnya memang menghasilkan hasil panen, ya kan, yang hasil dari panen itu bisa dijual atau bisa dikonsumsi buat sendiri, ya kan. Tapi kan persoalannya tadi pertanyaannya adalah kadangkala rutinitas itu membawa kita pada kejenuhan, mungkin itu maksudnya ya. Sehingga tetapi kita nggak bisa menghindari tanggung jawab atau kewajiban tadi kan itu. Ya sebetulnya itu di mindset sebetulnya ya. Di pikiran. Kita udah bahas berkali-kali bahwa apa namanya semua di ranah perasaan. Ya kan? Kalau akal itu menerangi aja. Ini tanggung jawab, ya kan. Ini yang prioritas, ya kan. Ini yang benar, ini yang buruk, ya kan. Akal itu netral, dia memberi pengetahuan yang konkret. Kalau badan lagi sakit, istirahat gitu ya. Gitu. Nah, kemudian itu diserap oleh perasaan kita. Ya, kalau kita lagi perasaan senang, mungkin kita lakukan dengan senang, ya kan? Tanpa terbebani. Nah, biasanya ketika perasaan jenuh itu, karena hal-hal yang rutin itu kita lakukan karena tidak memperoleh kepuasan biasanya. Ini di ranah perasaan. Mungkin penghasilannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya kan. Kita berharap dari apa yang kita kerjakan ini menghasilkan nilai sekian, nggak taunya kurang dari apa yang kita harapkan, ya kan. Sementara kebutuhan itu menuntut terus menerus, sehingga terpaksa kita lakukan, sehingga kita mengalami kejenuhan. Orang pekerja yang penghasilannya UMR mungkin ketika punya anak banyak 5 dengan anak yang 2 beda lagi tuh.
perasaannya, ya kan. Mungkin yang anak 2 merasa bersyukur dengan penghasilan UMR. Tapi bagi yang punya anak 5 atau lebih, beban, sehingga dia terjebak di rutinitas. Itu di ranah perasaan sebetulnya. Jadi maintenance di sinilah diuji kematangan jiwa seseorang. Yang pasti itu kita nggak bisa hindari sebagai seorang kepala rumah tangga. Namanya juga kepala rumah tangga, ya kan. Artinya semua ada di kepala persoalan rumah tangga itu, ya kan. Mau nggak mau memusingkan, Pak, ya kan. Kecuali kalau dengkul keluarga, ini kepala keluarga, ya kan. Maka karena di makom ini kepala, apa aja muncul, ya kan. Dia memicu hormon bagus, dia akan membanjiri saraf kita sehingga kita bawanya senang. Ketika yang muncul hormon yang negatif, meracuni perasaan kita sehingga kita gelisah, jenuh, malas, dan seterusnya. Tapi dalam konteks perjalanan hidup, tidak ada yang lain kecuali kita cuman memberi dan menerima. Jadi ketika kita memberi, di sisi lain kita menerima. Selalu begitu. Apapun yang dimiliki predikat orang itu, dia berperan sebagai pemberi atau penerima. Ketika kita punya produk atau menjual jasa, berarti dia memberi jasanya. Dia punya produk, dia memberi produknya kepada orang lain, kemudian yang menerima timbal balik, ya kan? Nah, itu hukum positifnya. Nah, di balik kejadian peristiwa memberi dan menerima itu, sebetulnya ada pesan-pesan ilahiyah, Pak, supaya kita nggak terjebak di tadi perasaan jenuh. Mungkin contoh sederhananya begini. Saat waktu kita punya anak masih bayi, ya kan, kita sebagai orang tua itu kan, misalkan anak pertama lahir kan, itu berubah tuh schedule hidup kita. Biasanya kita tidak pernah bangun malam karena anak kita malam-malam nangis, kita bangun. Nah, itu berubah tuh. Mau kita memberi waktu kita yang tadinya milik kita waktu itu karena tidur pulas harusnya, tapi kita harus beri malam itu. Dan itu rutinitas tuh, memberi. Lalu apa yang kita dapat, Pak? Memberi perlindungan, memberi perhatian, memberi ilmu, ya, memberi segalanya bersifat materi kita penuhi. Nah, saat memberi seperti itu, apa yang kita dapat coba? Yang kita dapat itu apa? Ini unik yang dapat. Perasaan kita apa? Dikayakan, Pak. Jadi perasaan kita perasaan kita non materi, kan perasaan non materi ya, itu mendapat kebahagiaan yang yang nggak bisa terukur, ya kan. Jadi ketika kita memberi perlindungan kasih sayang kepada anak kita, maka kita mendapatkan kasih sayang. Sehingga kasih sayang inilah yang kemudian mendewasakan kita untuk, oh ternyata tanggung jawab itu seperti ini. Nah gitu. Jadi setelah kita mendapat kasih sayang itulah baru kita tumbuh buah yang namanya tanggung jawab. Bayangkan kalau kita tidak memberi kasih sayang, tumbuh nggak? Tanggung jawab itu nggak ada. Jadi tanggung jawab itu tumbuh atau dia buah dari apa? Kasih sayang. Nah kasih sayang itu akan kita dapati ketika kita memberi. Gitu. Lalu di posisi yang menerima, apa yang didapat? Yang didapat sesuai yang dia butuhkan, tidak lebih. Ketika dia nangis, pasti pilihannya kalau nggak ngompol atau aus, ya. Lalu kita sebagai orang tua memberi, ya, menyebokinya, ya kan. Kemudian kalau dia haus, ibunya ngasih ASI. Nah, jadi dia menerima sebatas apa yang dia butuhkan.
Tapi yang memberi mendapat lebih. Itu tadi kasih sayang. Kemudian menjadi orang yang kemudian tanggung jawab gitu. Itu dalam skala sederhana di rumah tangga. Begitu juga di sosial kan. Ketika kita memberi jasa, misalkan tukang servis, permak, apapun itu, dia mendapat apa selain nilai nominal, dia mendapat pengetahuan mendalam tentang teknik menjahit, misalkan seperti itu, sehingga meningkat. Mendapat apa lagi? Mendapat partner, kemitraan, persaudaraan dengan pelanggan misalkan, sehingga mendapatkan makna-makna, oh ternyata etika menjaga hubungan itu seperti ini, menjaga relasi seperti ini. Jadi kehidupan itu ketika kita isinya memberi, maka porsi mendapatkan lebih itu ada di kita yang memberi. Jadi nggak salah kalau kemudian Al-Quran merekam kalau kita bersedekah, ya kan, dihadiahi, dianalogikan seperti satu butir biji melahirkan 10. Hah? 1 banding 10, ya kan, ada satu tangkai butir dan seterusnya lah seperti itu. Di atas lebih baik daripada itu. Nah, jadi tinggal persepsi kita ketika kita terjebak di rutinitas, kita sadari, oh saya sedang memberi, maka saya akan mendapatkan kasih sayang yang saya nantikan dari Tuhanku, gitu kan. Nah, sehingga kita bersuka cita, Pak. Walaupun penghasilan yang kita terima jauh dari ekspektasi, ya kan. Nah, insya Allah dengan kelapangan hati, jiwa yang lebih tadi, yang penuh dengan cinta, kasih sayang, hidup kita berkecukupan. Tidak ada yang berkekurangan. Saya kira itu, Pak. Kalau kata terima kasih itu berarti kebalik ya. Harusnya kan kita memberi dulu baru menerima gitu ya. Kalau ini kan terima kasih gitu ya. Menerima dulu baru ngasih gitu. Bukan ya? Ya, itu kan dia diturunkan dalam bahasa sebagai simbol-simbol transaksi di kedua belah pihak, harus ada etika gitu kan. Ya maksudnya itu etika, adab tuh. Adab, ya kan. Jadi adab juga lahir dari memberi dulu dan menerima, sehingga muncul kalimat terima kasih. Jadi bahasa apapun hari ini ketika dia muncul itu sebab awalnya itu adalah ada yang memberi. Pola hidup yang memberi dan menerima apapun, sehingga lahir bahasa. Tadinya nggak ada bahasa, yang ada adalah memberi lalu menerima. Tuhan memberi, ya kan, kita penerima, kita menerima, ya kan? Nah, salah satu sifat mulia memberi itu tidak berharap kembali, karena ketika memberi itu bahagia, Pak. Jangan memberi dalam tekanan, ya kan. Nah, ini dipertanyakan nih. Tuhan saja memberi ya tanpa perhitungan, ya kan. Dia memberi aja, karena memberi itu maka sesungguhnya manifestasi kekayaan. Dia sedang menanam satu biji untuk panen produksi kekayaan non materi jiwa yang lapang. Jadi memberi aja. Jadi dalam kesadaran ini kita tidak terjebak dengan istilah, wah saya pengangguran. Ya, pengangguran itu nggak ada di dalam perjalanan spiritual, karena dia harus memberi kan. Nah, gitu, Pak.